Jadi kita bicara soal otoritas penafsiran. Jadi kita bicara tentang apa yang objektif benar. Dan ini indahnya dalam gereja Katolik. Ini yang kedua. Dan indahnya dalam gereja Katolik adalah apa ya? Indahnya di gereja Katolik kita itu diberi karunia otoritas. Memang otoritas itu tidak menyenangkan untuk didengar karena pikiran kita otoritas itu adalah sesuatu yang lebih dari kita. Kita inginnya bebas dong. Kita inginnya tidak dikendalikan dong. Toh hubungan saya dengan Tuhan itu personal sekali sifatnya. Ngapain hierarki ikut campur? Oh, rupanya tidak begitu ya. Dari sejarah gereja, bahkan dari dalam kitab suci sendiri kita melihat bahwa fungsi otoritas ini bukan untuk menguasai, bukan untuk dominasi. Fungsi otoritas ini adalah untuk mengatur hidup bersama. Karena tidak semua orang itu punya pikiran yang sama tentang siapa Yesus. Nah, masalahnya kita itu imannya apostolik, imannya berdasarkan pengalaman 12 rasul. Pengalaman kita itu mengenal Yesus berangkat dari pengenalan mula-mula para rasul yang ikut Yesus. Dan yang tidak ikut Yesus secara langsung itu itu bisa punya tafsiran sendiri yang belum tentu benar. Dan sejak awal sejarah gereja, ada monofisitisme, bid'ah, ada bid'ah doketisme, ada yang mengatakan Yesus itu satu kodrat saja, dia betul-betul Tuhan tapi tidak manusia. Ada yang mengatakan Yesus itu betul-betul manusia tapi bukan Tuhan. Ada yang mengatakan Yesus itu separuh manusia, separuh Tuhan. Ada yang mengatakan Yesus itu pada saat disalib manusia, pada saat bangkit dia Tuhan. Jadi banyak sekali kekacauan di sejak awal gereja purba. Bahkan dalam gereja purba, mereka juga bicara tentang kebingungan siapa yang bisa dijadikan Kristiani. Apakah pengikut Kristiani itu, pengikut Yesus harus disunat? Itu dari kisah para rasul kan, ada konflik besar antara golongan Yahudi dengan non-Yahudi. Makanya Santo Petrus ketika itu dia sedikit beralih ke golongan Yahudi sehingga Rasul Paulus marah itu. Hai Petrus. Jadi Santo Paulus mengingatkan bahwa hukum yang lama sudah diikat, sudah dipatahkan, sudah dibayar lunas dengan darah Yesus, sudah digenapi perjanjian lama dengan perjanjian baru. Maka ada konsili pertama yang namanya konsili Yerusalem.